Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dafa Fareri dari jurusan Agribisnis. Kali ini kita akan membahas tentang materi Rule of Law. Latar belakangnya yaitu dalam kehidupan sehari-hari kita tidak terlepas dari hukum, mulai dari norma hingga hukum perundang-undangan dalam peradilan. Sayangnya proses penegakan hukum di Indonesia dirasa masih kurang, terutama penegakan hukum di kalangan pejabat dibanding kalangan menengah ke bawah. Dengan kata lain, siapa yang memiliki kekuasaan, dialah yang menang. Dengan melihat kenyataan seperti itu, perlu adanya pembenahan peradilan di negara kita dapat dimulai dari diri sendiri dengan mempelajari norma atau hukum sekaligus memahami dan menegakkannya sesuai dengan keadilan yang benar. Ya, pembahasan kali ini yang pertama ada pengertian rule of law, yang kedua sejarah rule of law, yang ketiga fungsi dari rule of law, dan yang keempat pelaksanaan rule of law di Indonesia. Yang pertama, pengertian rule of law. Menurut Friedman, pengertian rule of law terbagi menjadi dua, yaitu secara formal yang diartikan sebagai kekuasaan umum yang terorganisasi, misalnya negara. Yang kedua, secara hakiki, lebih menekankan pada cara penegakannya karena menyangkut ukuran hukum yang baik dan buruk. Yang selanjutnya, ciri utama rule of law. Yang pertama, lahir dari kandungan negara konstitusi yang kemudian memunculkan doktrin egalitarian. Yang kedua, menjadi doktrin dengan semangat dan idealisme yang tinggi seperti supremasi hukum dan kesamaan semua orang di hadapan hukum. Lalu unsur-unsur rule of law menurut DC terdiri dari yang pertama, supremisasi aturan-aturan hukum. Yang kedua, kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum. Yang ketiga, terjadinya hak-hak asasi manusia oleh undang-undang serta keputusan-keputusan peradilan. Selanjutnya, syarat-syarat dasar terselenggaranya pemerintahan yang demokrasi menurut rule of law adalah: yang pertama, adanya perlindungan konstitusional. Yang kedua, badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Yang ketiga, pemilihan umum yang bebas. Yang keempat, kebebasan untuk menyatakan pendapat. Yang kelima, kebebasan untuk berserikat atau berorganisasi dan beroposisi. Yang keenam, pendidikan keluarga negaraan. Nah, ini ya prinsip-prinsip rule of law di Indonesia telah dijabarkan. Yang pertama, secara formal tertera dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3, lalu ada di pasal 24 ayat 1, lalu ada di pasal 27 ayat 1, dan yang terakhir pasal 28D ayat 1 dan 2. Sejarah rule of law. Konsep dan aturan mengenai hukum sudah ada dan dikenal pada zaman Yunani kuno sekitar 350 sebelum Masehi, dan telah dibahas oleh para filsuf di sana seperti Aristoteles dan Plato. Saat itu konsep tentang hukum dalam bahasa Yunani disebut dengan nomos. Kemudian profesor ilmu politik bernama Li Shuguang berpendapat bahwa konsep kuno aturan hukum harus dibedakan dari pemerintahan. Gagasan tersebut juga dikembangkan oleh para ahli hukum Islam sebelum abad ke-12. Lalu pada tahun 1215 Masehi, penegakan hukum mulai berkembang di Inggris dengan menandatangani Magna Carta. Sedangkan pada tahun 1776, gagasan bahwa tidak ada siapapun di atas hukum menjadi sangat populer di Amerika Serikat. Sehingga Thomas Paine menuliskannya ke dalam sebuah pamflet bahwa di Amerika hukum adalah raja. Kemudian di tahun 1780, prinsip tersebut diabadikan dalam konstitusi oleh Massachusetts dan berdasarkan pertemuan ECG di Bangkok tahun 1965. Posisi rule of law makin diperkuat dalam kehidupan bernegara, sebab berdasarkan sejarah Yunani kuno, adanya penegakan hukum bertujuan untuk mengatur atau melakukan kontrol suatu negara yang berdaulat. Lalu ada fungsi rule of law. Fungsi dari rule of law pada hakikatnya adalah jaminan adanya keadilan sosial bagi masyarakat, terutama keadilan sosial. Selain itu, sudah dijabarkan secara formal tertera dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, lalu ada di pasal 1 ayat 3, di pasal 24 ayat 1,
di pasal 27 ayat 1 dan di pasal 28D ayat 1 dan 2. Pelaksanaan rule of law di Indonesia, meskipun di dalam proses pelaksanaannya dan penegakan hukum di Indonesia masih rendah, namun dapat kita lihat dari beberapa kasus berikut yang merupakan upaya negara Indonesia untuk berlaku, menegakkan dan mewujudkan hukum yang berlaku, seperti kasus korupsi KPU dan KPUD, kasus illegal logging, kasus dan reboisasi hutan yang melibatkan pejabat Mahkamah Agung, kasus-kasus perdagangan narkoba dan psikotropika, dan kasus perdagangan wanita dan anak. Agar pelaksanaan rule of law di suatu negara dapat berjalan seperti yang kita harapkan, maka pertama, keberhasilan the enforcement of the rule of law harus didasarkan pada corak masyarakat hukum yang bersangkutan dan kepribadian masing-masing setiap bangsa. Rule of law yang merupakan institusi sosial harus didasarkan pada budaya yang tumbuh dan berkembang pada bangsa. Yang ketiga, rule of law sebagai suatu legalisme yang muat wawasan sosial, gagasan tentang hubungan antar manusia, masyarakat dan negara harus ditegakkan secara adil, juga memihak pada keadilan. Terima kasih.